Mari kita tundukkan kepala sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Engkau pada hari ini kami boleh ada kembali sebagaimana kami ada, khususnya kami dalam ibadah online. Tuhan, kami bersyukur bahwa meskipun kami harus tinggal di rumah, tapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini ya. Hari ini tanggal 12 Juli tahun 2020. Tuhan kiranya menyertai kita pada hari ini. Mari kita akan nyatakan kesiapan kita untuk belajar firman Tuhan. Saya undang kita bersama-sama berdiri dan mengangkat Alkitab kita. Kita nyatakan bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Ya, satu ayat yang pernah kita baca beberapa minggu yang lalu, tapi hari ini kita akan membahasnya dalam hal yang lebih detail lagi mengenai firman Tuhan ini. Yaitu di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8. Ini cerita tentang seorang perwira yang hambanya sakit lalu meminta tolong kepada Yesus, ya, saudara. Kemudian Tuhan Yesus menolong sehingga hambanya disembuhkan, ya. Tapi dalam proses penyembuhan ini ada satu kata-kata yang diucapkan, kalimat yang diucapkan oleh perwira ini, sehingga itu membuat Tuhan Yesus kagum akan iman yang dimiliki oleh perwira ini. Yaitu di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Nah, perwira ini begitu percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga si sang perwira ini berkata, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita, yaitu agar kita tetap percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya, saudara, dan kita harus percaya bahwa setiap firman Tuhan itu berkuasa. Walaupun hanya sepatah kata, firman Tuhan itu berkuasa. Mari kita akan membahasnya di dalam pembahasan firman Tuhan. Ya, saudara, Tuhan Yesus memuji iman seorang perwira. Padahal orang ini atau perwira ini bukanlah orang Yahudi. Ya, tapi Tuhan memuji. Ketika berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Yesus berkata kepada orang banyak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Tuhan mengagumi, ya, Tuhan mengagumi kata-kata dari sang perwira ini. Sepatah kata saja Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Begitu yakinnya terhadap perkataan-perkataan Yesus. Nah, ada juga di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-16.
Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya, Matius 8:16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Haleluya. Dalam ayat yang ke-18 disebutkan bahwa ketika banyak orang datang kepada Yesus, bahkan ada orang-orang yang kerasukan setan, dikatakan maka Yesus dengan sepatah kata saja, Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan bahkan menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa apa yang dikatakan oleh perwira itu, yang diimam oleh perwira itu adalah benar. Bahwa Yesus cukup mengatakan sepatah kata saja. Saudara, maka apa yang didoakan, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan dengan sepatah kata itu Yesus menjawab kita. Puji nama Tuhan ya. Nah, sekarang saudara-saudara mungkin bertanya, kalau dulu perwira berdoa atau memohon kepada Yesus, Yesusnya masih kelihatan, nampak Yesus. Ya, dalam wujud manusia Yesus ada. Tapi sekarang Yesusnya tidak ada, kita tidak melihat Yesus lagi. Dapatkah kita berdoa atau meminta kepada Tuhan seperti doa dari sang perwira ini? Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka apa yang saya doakan ini Tuhan, Engkau akan menjawabnya, Engkau akan melakukannya dengan sepatah kata saja. Nah saudaraku, bagaimana mungkin sekarang kita tidak mempunyai Yesus secara wujud fisik? Kita tidak ada bersama dengan Yesus yang kelihatan. Tapi saya mau katakan hari ini saudaraku, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki Alkitab. Nah, jawabannya adalah ada di dalam Alkitab ini. Mari kita akan membahasnya saudaraku pada hari ini. Dapatkah Alkitab ini kita percayai sebagai firman Tuhan? Saudara-saudaraku, hari-hari ini mungkin banyak orang meragukan, ya, karena ada orang-orang yang berkata bahwa Alkitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Alkitabnya orang Kristen itu sudah banyak dirubah. Saudara-saudara, sehingga tidak lagi murni firman Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini tidak pernah dirubah. Alkitab ini tidak pernah dipalsukan. Alkitab kita ini adalah ya dan amin. Saya percaya itu saudara-saudara. Nah, karena itu mari kita akan membahas tentang Alkitab ini. Dapatkah kita berharap atau percaya kepada Alkitab ini sebagai firman Tuhan yang murni? Ya. Bagian yang pertama kita membahas yaitu Alkitab adalah firman Allah. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas tentang Alkitab adalah firman Allah, kita akan menyaksikan lebih dahulu sebuah video klip tentang apa itu Alkitab. Mari kita saksikan video klipnya.
Nah, saudara, kita sudah menyaksikan video klip tentang Alkitab. Di situ disebutkan ada 5 pokok penting yang kita bisa percayai melalui Alkitab. Antara lain dikatakan di situ Alkitab ini adalah terdiri dari puluhan ribu naskah. Ya, puluhan ribu naskah asli Alkitab. Saudara, dan lebih dari 25.000 naskah Perjanjian Baru. 5.000 diantaranya berasal dari Perjanjian Baru, lebih dari 6.000 naskah Laut Mati dan sebagainya. Ya, dengan margin of error ada hanya 0,01%. Jadi kalau ada kekeliruan sedikit, ya itu tidak menyentuh esensinya. Jadi esensi Alkitab itu tetap terjaga utuh. Mungkin ada kalimat-kalimat yang sedikit. Errornya itu hanya 0,01%. Kemudian saudara, Alkitab ini ditunjang dengan bukti arkeologis. Ada ribuan penemuan yang cocok dengan Alkitab. Ya. Kemudian ada saksi mata. Ya. Bagaimana ketika Yesus disalibkan, bagaimana ketika Yesus bangkit dari kematian, itu ada saksi mata, saudara-saudara. Dan bukan hal yang ringan, saya rasa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Saksi-saksi mata yang hidup pada zaman itu. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain, kepada Thomas, bahkan kepada 500 orang lebih sekaligus dia menampakkan diri. Dan yang terakhir dikatakan kepada Paulus. Bagaimana Paulus ini, ya saudaraku, menjadi seorang yang berubah hidupnya karena dia berjumpa dengan firman Tuhan. Kemudian yang keempat dikatakan keberadaan Israel. Keberadaan Israel. Ini adalah merupakan suatu bukti bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu benar. Kenapa saudara? Kita tahu bahwa banyak bangsa ya ingin memusnahkan Israel. Tapi sampai hari ini Israel masih tetap ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham, orang-orang Israel itu tidak akan dimusnahkan. Tuhan tetap memegang janjinya, saudara. Kalau kita memperhatikan Alkitab, ada banyak bangsa-bangsa pada zaman Alkitab yang sudah tidak ada lagi, seperti Filistin, seperti Amonit, ya, orang-orang Amon, orang-orang Peris, orang-orang Amalek, ya, orang-orang Sodom, itu sudah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Mereka tercatat di dalam perjanjian lama, tapi sudah tidak ada lagi. Tapi orang Israel masih tetap ada sampai sekarang. Kenapa? Itu suatu bukti bahwa janji Tuhan kepada orang Israel itu digenapi, ya dan amin. Nah, kemudian bukti yang kelima, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini bisa mengubah hidup seseorang. Ya, saya tadi mengutip tentang Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Siapa yang tidak tahu pribadi ini? Pribadi yang sangat kejam sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Pribadi yang sangat penuh antusias dan kemarahan dengan murka yang besar. Dia membunuh orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen. Tapi di dalam Kisah pasal 9 dikatakan dia berjumpa dengan Yesus. Dan saat itu dia mengalami suatu perubahan. Ya, suatu perubahan hidup. Saudara, kita bisa melihat juga banyak tokoh-tokoh lain di dalam dunia ini yang mengalami perubahan. John Newton misalnya, pencetus teori gravitasi. Saudara, dia adalah dulunya sebelum menjadi seorang Kristen, dia adalah seorang penjahat, ya. Tetapi kemudian dia bertobat, mengenal Injil, mengenal firman Tuhan. Dia mengalami sebuah perubahan. John Newton inilah yang mengarang sebuah pujian yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu Amazing Grace. Ya, itu diciptakan, dikarang
oleh seorang yang dulunya adalah orang yang tersesat. Kalau kita memperhatikan kalimat-kalimat Amazing Grace itu adalah kalimat-kalimat menyatakan bagaimana dulu adalah dia tersesat, terhilang. Ya, tapi sekarang dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan itu luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi ini bukti-bukti bahwa Alkitab itu hidup. Nah, meskipun kita tidak melihat Yesus secara wujud nyata di bumi ini, tapi firman Tuhan ini diberikan kepada kita, saudaraku, untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat 30 dan 31. Saya bacakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, jadi di sini dikatakan masih banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tercatat di dalam Alkitab ini. Tapi seberapa yang dicatat di dalam Alkitab ini adalah supaya kamu percaya, supaya kita percaya, saudara dan saya percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah yang diurapi, dia menjadi penyelamat. Dia anak Allah. Ya, saudara, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Ya, saudara, Yesus adalah anak Allah. Pengertian anak Allah ini bukan secara biologis. Allah punya istri, lalu mengandung dan punya anak. Yesus bukan, ya saudara-saudara. Ya, nanti pada kesempatan yang lain mungkin dibahas tentang ini. Dan banyak pembahasan ini, jadi kata anak di sini bukanlah anak secara biologis. Ya. Nah saudara-saudara, yang kedua, kenapa kita harus percaya kepada firman Allah? Sebelumnya sebelum memasuki bagian yang kedua, saya bacakan lagi dua buah ayat ya. Dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 25, ayat 24 dan 25. Saya bacakan ya. Dalam ayat 24, 25, Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi saudara, Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes ini, dia tahu persis apa yang diperbuat oleh Yesus. Berapa banyak yang diperbuat oleh Yesus setiap hari. Ya, saudara. Orang-orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan oleh Yesus. Dan setiap kali Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi begitu banyak cerita-cerita yang tidak tertulis di dalam Alkitab ini yang diperbuat oleh Yesus. Sampai-sampai penulis ini berkata, seandainya harus ditulis di dalam buku-buku, maka dunia ini akan dipenuhi dengan buku-buku yang bercerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, karena itu kita bersyukur ya, bahwa firman Tuhan ini dikatakan seberapa yang dicatat supaya kamu percaya dalam nama Yesus dan kamu memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kita masuk bagian yang kedua. Kenapa kita harus percaya kepada Alkitab? Bagian yang kedua, Alkitab itu diilhami oleh Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saya bacakan ya, 2 Timotius pasal yang ke-3, 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari sejak kecil
engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala tulisan, ya, semua tulisan di dalam Alkitab ini adalah merupakan ilham dari Tuhan Allah. Kata ilham yang dituliskan di dalam ayat ini dikatakan, atau dari bahasa aslinya itu artinya dihembuskan oleh Allah. Dihembusi oleh Allah. Jadi saudara, orang menulis firman Tuhan itu bukan berdasarkan akal pikirannya sendiri, tapi itu lahir dari hembusan nafas Allah. Diilhami oleh Allah. Nah karena itu saudaraku, kita kalau membaca Alkitab, kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis oleh 40 orang. 40 orang dari zaman yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Ya, ada nabi, ada raja, ada imam, ya, bahkan ada gembala, ada orang-orang biasa, ya, ada dokter dan sebagainya, saudara. Dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka, latar belakang budaya mereka, latar belakang tempat mereka berbeda semuanya. 40 penulis Alkitab ini berbeda dalam kurun ribuan tahun. Ya. Tapi yang luar biasa adalah mereka mempunyai satu tema. Temanya apa? Penyelamatan umat manusia melalui Yesus Kristus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa ya? Jadi saudaraku, 40 orang dari orang yang berbeda latar belakangnya bisa mempunyai satu tujuan yang sama. Itu kalau bukan Tuhan sendiri yang mengilhami mereka, tidak mungkin. Ya, saudara, satu saat ada orang ingin mengetes, ya, mengetes dalam sebuah sekolah, dikasih tema. Sang dosen memberi tema kepada para mahasiswa untuk membuat karya tulis. Padahal mereka dari satu kelas yang sama. Ya, ketika diberi tema, sudah diberi tema, saudara. Tapi ketika mereka mengumpulkan hasil tulisan itu, semuanya berbeda. Nggak nyambung satu dengan yang lain. Mungkin ada yang mirip-mirip, tapi nggak nyambung. Kenapa saudara? Karena semua adalah buah pikiran manusia. Nah, tapi penulis Alkitab ini 40 orang dari zaman yang berbeda, generasi yang berbeda, kota yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi bisa menulis satu tujuan, yaitu penyelamatan oleh Yesus Kristus. Bukankah ini sesuatu yang mujizat, ajaib, saudara? Nah, karena itu mereka diilhami oleh Allah. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, memberikan ilham kepada mereka, sehingga mereka menulis hal yang sama. Puji Tuhan. Ya. Nah karena itu saudaraku, kita mesti percaya kepada firman Tuhan ini. Ini bagian yang kedua. Saudara, kata dinafasi atau dihembusi oleh Allah itu berarti diberi kehidupan. Ya, dinafasi oleh Allah. Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dengan hembusan nafas Allah itu, Adam menjadi hidup. Dengan hembusan nafas Allah ini, firman Allah ini menjadi hidup. Saya bacakan dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudaraku, segala tulisan diilhami oleh Allah. Dan orang bernubuat juga bukan atas kehendak sendiri, tapi atas dorongan Roh Kudus. Nah, kita tahu ini sekarang. Kenapa? Makanya orang-orang dari 40 orang dari latar belakang yang berbeda bisa menulis yang sama. Karena inisiatornya hanya satu, yaitu Roh Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri, saudaraku. Puji nama Tuhan ya. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, saksi-saksi atau kesaksian orang-orang yang telah bertemu dengan firman. Bagaimana Alkitab menuliskan tentang orang-orang yang berjumpa dengan firman. Misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-24. 30 sampai 32. Saya bacakan ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya, saudaraku, ini adalah peristiwa dua orang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke kota Emmaus. Dan mereka, ketika mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus ini, dalam kondisi hati yang galau. Kenapa saudara? Mereka adalah bagian daripada murid Yesus. Mereka adalah bagian dari 70 murid. Salah satunya disebutkan di dalam Lukas, namanya adalah Kleopas. Saudara, mereka menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus mati disalib dan kemudian dikuburkan. Tapi mereka belum sampai melihat Yesus yang bangkit. Mereka baru mendengar berita-berita dari wanita-wanita murid-murid Yesus, saudara Yesus, dan murid-murid yang lain yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi dua murid ini, mereka belum berjumpa dengan Yesus. Mereka galau. Saudara, ketika mereka bercakap-cakap di tengah jalan, Yesus mendatangi mereka. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Ya, nah saudara, terjadi dialog antara Yesus dengan kedua murid ini. Yang tanpa sepengetahuan mereka bahwa itu adalah Yesus. Dialog itu mulai berkata, apa yang kau percakapkan? Lalu mereka berkata, tidak tahukah engkau apa yang terjadi hari-hari ini? Sesuatu yang menggegerkan ya hari-hari ini. Yaitu tentang Yesus yang tidak berdosa tetapi disalibkan, mati, dikuburkan. Dan kami mendengar bahwa dia bangkit. Saudara, lalu Yesus mulai menegur mereka. Betapa lambannya kamu. Dan dikatakan dalam perjalanan itu Yesus menceritakan bagaimana Mesias itu harus menderita dan masuk dalam kemuliaan. Ya, sebelum dimuliakan, Mesias itu harus menderita lebih dulu. Nah, saudara, di sini dikatakan Yesus menerangkan dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Ingat pada minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan
Jangan sampai kita, saudaraku, terlambat melihat Alkitab. Jangan sampai kita terlambat membaca Alkitab atau mengerti firman Tuhan ini. Mungkin kita belum membaca seluruhnya, saudaraku, tapi apa yang saudara dengar hari ini atau minggu lalu saudara dengar, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Alkitab ini, yang harus kita percayai, saudara. Jangan sampai terlambat. Nah, Yesus menerangkan itu kepada dua orang murid ini. Bagaimana Yesus, Mesias itu harus menderita, mati di salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan akhirnya mereka sampai di kota Emmaus. Pada waktu mereka sampai di Emmaus, ternyata hari sudah mulai malam. Dan kedua murid ini mendesak Yesus yang pada waktu itu mereka belum mengenalnya untuk singgah tinggal di dalam rumah mereka. Dan mereka berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Mereka mendesak Yesus. Lalu Yesus masuk ke dalam rumah. Dan mereka masih belum menyadari bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit itu. Nah, saudara, baru ketika mereka sampai di dalam rumah. Dan dikatakan Yesus memecahkan roti. Ya, Yesus memecahkan roti. Dan membagikannya kepada mereka. Barulah pada waktu itu mata mereka terbuka. Ternyata yang di depan mereka dan yang berjalan bersama mereka dari Yerusalem sampai ke Emmaus itu adalah Yesus. Tapi kemudian Yesus menghilang. Nah, saudara-saudaraku, lalu tercatatlah di dalam ayat yang ke-32 dikatakan bagaimana hati kita, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara pribadi saya mempunyai pengalaman dari cerita tentang Lukas 24 ayat yang sudah kita baca ini tentang perjalanan dua murid dari Yerusalem ke Emmaus. Ceritanya begini, saudara. Jadi pada waktu itu saya masih ada di Bandung dalam keadaan yang galau waktu itu. Apakah saya akan tetap bekerja atau saya memutuskan untuk kembali pelayanan sepenuh waktu. Halo, saudara. Dan pada waktu itu saya menyetel lagu rohani. Dan lagu rohani itu adalah lagu rohani yang bercerita tentang perjalanan Emmaus ini. Jadi ada kalimat kata-kata di dalam lagu itu, tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Saya sempat mencari saat ini, beberapa waktu yang lalu mencari lagu ini ya saudaraku, tapi rupanya lagu ini tidak terlalu terkenal pada waktu ini. Tapi ada itu, nyanyian yang berkisah tentang perjalanan Emmaus, perjalanan ke Emmaus. Saudara, waktu saya mendengar nyanyian ini, yang dikisahkan dari perjalanan Emmaus ini, malam itu saya menangis dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini adalah jawaban doa. Ya, saudaraku, lagu itu sangat menyentuh hati saya, kemudian saya tersungkur berdoa dan saya berkata, Tuhan, saya serahkan hidup saya kembali kepada Engkau, saya ingin melayani Engkau sepenuh waktu. Bukakan jalan Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Nah saudara, yaitu cerita singkat bagaimana saya punya pengalaman dengan lagu perjalanan Emmaus ini ya. Nah jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang saudara dengar tentang firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab, dan mungkin hari ini saudara mendengar tentang firman Tuhan ini. Kalau saudara membuka hati, maka firman ini akan menyentuh hati saudara. Dan saya percaya firman Tuhan itu hidup. Ya. Berikutnya saudaraku, ada cerita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu ketika hari Pentakosta. Ya, saya bacakan saja ayat yang ke-41, 42, di situ dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka
bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara-saudaraku, pada hari Pentakosta terjadi satu mujizat. Apa mujizat apa? Yaitu 3.000 jiwa. 3.000 orang bertobat hari itu. Dan mereka, saudaraku, dikatakan mereka yang menerima perkataan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus itu, mereka bertobat. Kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Petrus sehingga mereka membuat mereka bertobat? Petrus mengutip dari kitab Yoel, pasal yang kedua. Ya, saudara, kitab Yoel pasal yang kedua yang berkata bahwa pada hari terakhir, ya, Tuhan akan mencurahkan, firman Tuhan dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu itu, pada waktu mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus itu, mereka yang sedang berkumpul merayakan hari Pentakosta itu, mereka bertobat serempak pada hari itu. 3.000 jiwa dibaptiskan, saudara. Jadi mereka mendengar firman, kata-kata yang diucapkan oleh diucapkan oleh Petrus. Jadi ternyata firman Tuhan ini hidup. Ya, firman Tuhan itu berkuasa. Saudara bisa membacanya, kutipan Rasul Petrus itu dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Nah, jadi saudaraku, kita bisa mempunyai suatu keyakinan bahwa firman Tuhan ini bisa merubah hidup seseorang. Ya, karena firman Tuhan ini hidup, firman Tuhan ini berkuasa, dia mengubah hidup seseorang. Jadi, saudaraku, saya yakin hari ini Alkitab kita yang saudara dan saya pegang, kalau kita membacanya dan diurapi oleh Roh Kudus berbicara kepada kita, maka saya yakin saudara juga akan mendapat, biarpun mungkin sepatah kata dari firman Tuhan ini akan membangun saudara, meneguhkan saudara, memberikan penghiburan kepada saudara. Ya, saya punya pengalaman kesaksian dari firman Tuhan ini, saudaraku. Ya, pada suatu saat di mana kami mengalami suatu masalah yang cukup besar, dan saya jujur secara pribadi mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Pada waktu itu susah untuk tidur, saya tidak bisa tidur, susah sekali, saudaraku. Kenapa? Karena saya mengalami suatu tekanan, ya, suatu stressing yang begitu kuat, yang begitu hebat, ya. Belum lagi suara-suara dari luar, saudaraku. Suara-suara yang memfitnah, suara-suara yang mendiskreditkan, suara-suara yang seperti suara Goliat mengintimidasi, yang pada intinya adalah bahwa suara-suara itu atau kondisi itu, keadaan itu membuat saya tertekan, saudaraku. Lalu ada suara yang berkata, kamu akan mati. Nah, saudara, saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya dalam keadaan yang stres luar biasa itu, saya mendapat firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Mungkin secara utuh firman itu secara konteksnya tidak ada hubungannya, tidak ada relevansinya dengan saya pada hari itu, dengan apa yang saya alami hari itu. Tapi ada satu kalimat pendek yang berkata, tidak akan mati kami. Ya. Kalimat pendek itu, tidak akan mati kami. Dan itu membuat saya terbangun,
Mata rohani saya terbangun, mata rohani saya terbelalak. Selama ini kok saya tidak pernah ya baca ayat ini kayaknya. Tapi hari itu dalam kondisi yang seperti itu saudaraku, firman Tuhan ini hidup. Dan saya bangkit, saya memuji Tuhan. Saya berteriak kepada Tuhan sesuai dengan ayat itu. Tidak akan mati kami Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hidup. Nah saudara, secara manusiawi, kalau kita difitnah, kita rasanya ingin membalas kan. Ya, kalau kita mungkin dihina atau diapain, kita rasanya ingin membalas. Tapi lagi-lagi firman Tuhan dalam kondisi saya yang tertekan itu, firman Tuhan memberitahukan kepada saya, ya, dalam kitab Yeremia pasal yang ke-15, ini kesaksian pribadi saya, ayat yang ke-19, dikatakan begini jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan membalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Saya memuji Tuhan untuk firman Tuhan ini saudaraku. Ya, Tuhan berkata kalau kamu balik kepadaku, aku akan balik kepadamu. Dan kalau engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau menjadi penyambung lidah bagiku. Bayangkan saudaraku, Tuhan berjanji engkau akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Apa yang diterima oleh engkau akan disalurkan kepada orang lain. Supaya orang lain juga, saudaraku, mendapat kekuatan yang baru. Mendapat penghiburan, bahkan mendapat keselamatan dari Tuhan. Itu adalah kekuatan daripada firman Tuhan. Ya, saya berkata Tuhan terima kasih. Karena engkau menjagai kami, supaya kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi ucapkan yang baik. Ya, dikatakan ucapan yang berharga, yang precious, yang berharga, bukan yang hina. Ya, luar biasa bukan? Jadi saudara, saya yakin bahwa firman Tuhan itu hidup, karena itu dinafasi oleh Allah sendiri. Dan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin, amin. Ya. Nah, saudara, sebagai penerapan, kita dapat percaya, kita dapat menaruh percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan tanpa diragukan lagi. Karena firman Tuhan itu dihembusi oleh nafas Allah sendiri. Sepatah kata saja dari firman Tuhan itu dapat menolong kita. Karena itu kita membuka hati untuk firman-Nya bekerja di dalam hidup kita. Jadi jangan ragu-ragu kepada firman Tuhan ini saudaraku. Firman Tuhan ya dan amin. Ya, puji Tuhan. Buka hati saudara dan izinkan setiap perkataan Tuhan itu menyentuh hati saudara. Bisa melalui penyampaian seperti hari ini saya menyampaikan kepada saudara firman Tuhan. Atau melalui radio atau televisi yang sudah dengar, yang sudah saksikan. Atau mungkin melalui perkataan-perkataan orang lain, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang menyampaikan firman kepada saudara. Ketika engkau membuka hatimu, Tuhan bekerja dengan firman-Nya. Hebat, dahsyat, luar biasa firman Tuhan itu saudaraku. Siapapun saudara, mungkin ada yang putus asa, Tuhan akan memberi kepada kita suatu harapan. Ya, ada yang sedih, Tuhan akan membuat kita bersuka cita. Ada yang mengalami jalan buntu mungkin, Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Apapun masalah kita, sepatah kata saja dari firman Tuhan itu akan membangun kita. Nah, haleluya. Mari kita akan menutup firman Tuhan ini dengan Mazmur 119 ayat 130 dan kemudian ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 130 dan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan, karena kesetiaan Tuhan itu sungguh besar kepada kita. Kita percaya
bahwa janji Tuhan itu ajaib. Ya, sesuatu biar itu terukir di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan akan merancangkan kembali rancangan-rancangan yang baik di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan melalui pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita menyatakan tak akan pun takut, tak akan pun gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan pun ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi corona yang membuat banyak orang menghadapi kesulitan, tapi kami boleh mendengar suara-Mu, firman-Mu, suara yang kudus, firman yang hidup, firman yang sanggup menolong kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami hari ini. Izinkanlah setiap kami Tuhan berjumpa dengan setiap perkataan Tuhan, sehingga kami Tuhan mengalami suatu pemulihan, suatu pembaharuan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami, firman-Mu akan mengubah hidup kami. Firman-Mu akan membaharui hidup kami. Firman-Mu akan mengangkat semua kekhawatiran kami. Firman-Mu akan menggantikannya dengan sukacita. Firman-Mu akan menggantikannya dengan damai sejahtera. Bahkan Tuhan, Engkau juga akan mengubah semua apa yang terjadi di dalam saudara-saudara kami ini Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam ekonomi. Tapi firman-Mu berkata bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara kami mengalami kesedihan-kesedihan, tapi firman-Mu Tuhan akan menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami semua adalah orang-orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, bekerjalah melalui firman-Mu di dalam setiap hidup kami, di dalam pribadi kami, bahkan di dalam keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya sampai hari ini firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih karena Tuhan, langit bumi boleh berlalu, tetapi firman-Mu akan tetap sampai selama-lamanya. Karena itu kami mempercayai firman-Mu ini Tuhan. Dan Engkau akan singkirkan semua keraguan-raguan di dalam hati kami Tuhan. Atau ketakutan-ketakutan yang membuat kami tidak bisa menerima firman Tuhan ini. Biarlah saudara-saudara kami semua yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan, benar-benar diberkati oleh firman-Mu. Sehingga kami Tuhan boleh bersukacita memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati keluarga demi keluarga, mulai dari kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, sampai semua kepada anak-anak. Bahkan pekerjaan kami juga diberkati oleh Tuhan, sekolah anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang bodoh di antara anak-anak kami, ada kecerdasan yang bertambah-tambah di antara anak-anak kami. Ada berkat-berkat juga di dalam pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita masih ibadah secara online. Saya percaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, dimanapun kita beribadah, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan, masih dalam ibadah online. Terus berdoa pada Tuhan supaya kita diberi oleh Tuhan, khususnya kota kita, diberi keleluasaan, kelegaan, sehingga penyakit corona ini tidak terus bertambah, tapi boleh berkurang ya, bahkan dilenyapkan dari kota kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu, pengumuman antara lain adalah setiap persembahan Bapak Ibu dapat persembahkan melalui account bank ataupun juga melalui PKS ya, yang akan hadir di antara saudara. Berikanlah dengan penuh sukacita, dan saya berterima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara persembahkan bagi kemuliaan Tuhan ya. Tuhan kiranya akan memberkati berlipat kali ganda. Kemudian kita masih berdoa dan juga mengumpulkan dana untuk pembaharuan alat-alat musik maupun alat-alat recording ya, supaya kita bisa nanti mempersiapkan ibadah offline atau mungkin pemain musik dengan WL Singersnya dulu yang akan berlatih bersama-sama ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Hari Kamis ada doa multiplikasi, Bapak Ibu juga bisa mengikuti doa multiplikasi pada hari Kamis ya. Ajaklah seluruh keluarga, suami istri, anak-anak semua diajak untuk berdoa bersama-sama, karena kita tahu bahwa doa itu adalah kekuatan rohani kita. Kemudian hari Jumat kita bisa masuk di dalam komsel, lakukanlah dengan penuh sukacita komsel kita pada hari Jumat.
Dan untuk hari Minggu depan kita kembali dalam ibadah online. Ya, mari kita sambut setiap ibadah dengan penuh sukacita. Demikian juga untuk anak-anak kita pada hari Minggu bisa mereka ibadah melalui program Superbook. Ya, saya percaya anak-anak juga akan diberkati melalui program Superbook ini ya. Puji Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman-pengumuman yang lain. Yang lain bisa dilihat di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan kepada saudara, baik juga melalui web kita, ya, Firman Kudus Community, bisa dibuka di situ web kita, juga akun bank ada di situ, bisa mempersembahkan melalui akun bank juga. Dan jangan lupa yang mempersembahkan melalui akun bank, jangan lupa memberi berita, ya, supaya kita dapat menyampaikannya juga kepada bendahara untuk apa persembahan ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdiri sekali lagi menutup dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, haleluya, amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang.